tatim solihan wa bi rahmatihi wajibul fadli wal barakat. Wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Hari Jumat ya, Rajab ya. Kalau saya tidak silap hari ini 14 Rajab 14 Hijriah. Karena ini hari Jumat maka kita membacanya selawat ya. Dan salah satu ibadah khusus di hari Jumat adalah memperbanyak selawat. Jika ataku yaumul Jumat faksiru alayya min as-salah kata Nabi. Bila berdatang oleh hari Jumat maka perbanyaklah berselawat kepadaku. Ya, antara asar dan maghrib juga di hari Jumat itu katakan ada waktu yang dimana waktu itu merupakan waktu terkabulnya doa-doa ya. Dimana ketika berdoa insyaallah akan besar potensi untuk dikabulkan. Nah, salah satu wadah untuk mempermudah doa kita diterima adalah dengan cara talabul ilmi ya. Jadi talabul ilmi kan ini bagian daripada zikir ya, zikir ya, mengingat Allah, belajar akan hukum-hukumnya, belajar akan ketetapan-ketetapannya dan semisalnya. Insyaallah pembahasan kita pada pertemuan kali ini ya terkait dengan wakaf. Apa itu wakaf? Tapi kalau berbicara masalah wakaf, pada prinsipnya itu dia tidak bisa lepas dari zakat, infak dan sedekah. Ya. Jadi dia menjadi satu kesatuan ya. Makanya dikatakan ziswab, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Ya. Walaupun pada praktiknya di lapangan dan di negara kita ya, nah itu wakaf dan zakat ini memiliki dua badan yang berbeda dan juga memiliki dua undang-undang yang berbeda ya. Kalau zakat itu ada undang-undang zakat ya yang terbit di zamannya Pak Habibie ya tahun 1999 tentang pengolahan zakat dan diperkuat pada zaman SBY ya ketika diterbitkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 terkait dengan pengolahan zakat. Nah, itu lebih rinci walaupun pada prinsipnya undang-undang zakat itu lebih kepada undang-undang pengolahan zakat ya. Sekitar 57 pasal ya, 47 pasal atau 50 pasal itu masih mengikat tentang pengelola zakat ya atau para amil. Itu yang ada di undang-undang zakat. Jadi zakat itu sudah memiliki hukum positif tersendiri. Demikian pula wakaf juga ada undang-undang nomor 39 atau 41 ya tahun 2004 ya. Jadi 5 tahun setelah keluarnya undang-undang zakat maka keluarlah juga undang-undang wakaf. Jadi makanya dua badan ya. Jadi ini sebenarnya hukum syariat menjadi hukum positif, namanya kompilasi hukum Islam ya, yaitu undang-undang zakat. Ya. Inilah yang menjadi dasar untuk terbentuknya Badan Amil Zakat Nasional. Nah, jadi undang-undang zakat itu yang sekarang merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah dasar untuk dibentuknya Badan Amil Zakat Nasional. Kalau wakaf itu Undang-Undang Nomor 41 ya, 39 Tahun 2004 itulah dasar berdirinya Badan Wakaf, namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Jadi ada dua ya. Dua badan ini sebenarnya memiliki tugas yang berbeda ya. Berbeda sebenarnya karena satu mengurusi wakaf, satu mengurusi zakat ya. Kita akan lihat kenapa undang-undang ini berbeda ya.
Walaupun belakang ini ada wacana-wacana untuk penyatuan ya, penyatuan dua lembaga yang sebenarnya bisa disatukan ya, kalau bisa disederhanakan disatukan, tapi bisa juga dipisah sebagaimana terjadi saat ini dengan porsi yang berbeda ya. Nanti kita lihat kenapa berbeda ya, dan apa manfaatnya kalau dia bersatu, dan kenapa dia harus berbeda ya. Yang pertama, zakat, infak dan sedekah itu menjadi domainnya Basnas, Badan Amal Zakat Nasional. Kalau boleh katakan Badan Amal Zakat, tapi dia juga mengelola infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Kalau infak kan ketahui ya, nanti kita terangkan ya apa itu zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Ya. Pertama terkait dengan zakat, apa itu zakat? Ya. Zakat secara bahasa adalah zakah itu bahasa Arab, artinya an-numu, tumbuh, az-ziyadah, berkembang, at-tathhir, mensucikan, membersihkan, at-tazkiyah, mensucikan, dan al-barakah, berkah. Jadi tumbuh, bertambah dan berkembang, membersihkan dan mensucikan. Apa yang tumbuh, apa yang bertambah, apa yang berkembang itu harta. Jadi harta itu makin dizakati, makin tumbuh, makin bertambah dan makin berkembang. Belum pernah ada cerita orang yang bangkrut gara-gara berzakat. Tidak pernah ada cerita. Dari awal adanya syariat zakat, ya, baik zamannya Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi Muhammad, sampai sekarang zaman Jokowi, tidak pernah ada kisah orang yang bangkrut karena berzakat. Ya, kenapa? Zakat ini kan hanya orang berzakat kalau ada keuntungan, kan begitu. Dan kamu kan berzakat kalau ada keuntungannya, itu resminya. Dan yang diambil pun juga terbatas. Misalnya kalau perkebunan kan hanya 5% daripada nilai keuntungan, nah begitu. Jadi perkebunan itu gampang sekali. Ya, kalau dia panen hasilnya 653 kg, setelah dipotong bersih, dipotong semuanya itu, bibitnya, proses dan seterusnya, ditimbanglah katakanlah ekol sejumlah 653 kg. Ternyata harganya 4 juta. Ini zakati 5%. 4 juta itu ambil 5%. Begitu. Berapa tuh? Kita 200.000 kayaknya jadi 200.000 sekitar itu ya, 200.000. Karena 10% kan 400.000. Ini ambil 200.000. Dari 4 juta itu untuk kata bersih itu 4 juta itu diambil zakatnya. Diambil zakatnya 5%, 100.000 rupiah, nggak mungkin bangkrut. Nah kalau rugi nggak ada zakatnya, Nah, jadi itu makna zakat. Jadi dia ziyadah, tumbuh, bertambah dan berkembang. Jadi harta itu kalau zakatnya insya akan berkembang, tumbuh dan terus bertambah. Ya. Apa yang suci? Apa yang bersih? Ya, jadi dimaksud suci adalah mensucikan kita punya pikiran daripada kotoran-kotoran berupa hasad, dengki, tamak, cinta dunia berlebihan. Itu yang disucikan itu. Jadi pikiran-pikiran kita itu tazkiyah, menyucikan jiwa kita. Ya. Apa yang dibersihkan? Yang dibersihkan adalah harta ini kan punya kotoran. Jadi az-zakatu hiya awsahul amwal. Zakat adalah kotoran harta. Diibaratkan begini ya, kata ketua umum mereka, orang bikin kopi susu satu teko. Itu kopi susu satu teko itu dibikin ya. Kemudian di atas ada cecak. Cecak itu membuang kotorannya, terus masuk ke dalam teko. Nah,
Teko ini harta kita yang bersih. Kotoran ini itulah zakat. Jadi zakat ini kan hanya orang lain. Jangan sampai haknya orang lain itu mengotori hak kita yang begitu banyak. Kan cuma 25%. Kalau hitungan uang, kalau pertanian 5%. Ya. Jadi itu 5% itulah menjadi haknya orang lain. Jangan sampai tercampur kepada harta yang banyak ini, bisa merusak harta kita yang halal ini dengan sedikit itu. Makanya dengan adanya zakat ini bisa membersihkan harta kita ini dari kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran maksudnya adalah haknya orang lain. Itu yang dibersihkan. Jadi ada namanya at-tathhir, membersihkan harta kita dari kotoran kalau ada hanya orang lain. Tazkiyah, mensucikan kita punya jiwa, kemudian menumbuhkan menambah dan mengembangkan kita punya harta. Ini dari segi mana ya? Ini terkait dengan zakat. Ini makna dari segi bahasa ya. Kalau istilah, kalau merujuk kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 1 Bab 1 Pasal 1 Ayat 2 berbunyi, zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Itu pengertian zakat. Jadi harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim, seorang muslim atau badan usaha, dia punya usaha dagang, dia punya PT, dia punya CP, dia punya koperasi, itu bisa bukan zakat dengan nama koperasinya. Jadi berusaha ya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sampai itu ada dalam surat Taubah, itu fuqara, orang fakir, wal masakin, orang miskin, wal amilina 'alaiha, orang yang mengelola zakat, wal mu'allafati qulubuhum, orang mu'allaf, orang Islam atau yang bisa diprediksi dia ke masuk Islam dengan bantuan zakat. Ofir riqab, ya orang-orang budak atau bahasa wal garimin, orang yang bangkrut terlilit hutang karena hutang untuk kebutuhan pokok ya, bukan layak kebutuhan pokok, ada hutang karena kebutuhan pokok terlilit hutang, bantu dia. Wa fi sabilillah, orang-orang yang berperang di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah atau menegakkan kebenaran ya, belajar seterusnya, berhak mendapatkan zakat. Dan ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal, itulah yang berhak mendapatkan zakat ya. Oke, pindah ke infak. Apa itu infak ya? Ya, infak sebenarnya kalau secara bahasa itu kan mengeluarkan ya, sebagian harta ya, untuk tujuan fisabilillah, itu kalau infak ya. Jadi kalau dalam Quran itu kan memang infak itu pasti konotasinya fisabilillah. Fisabilillah ini kan salah satu aspek dalam penerima zakat. Jadi alladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah, para orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Yang lain ini kan bergantung kepada asnaf dalam Al-Quran yang berhak menerima zakat. Ya, itu secara bahasa mengeluarkan hartanya, harus harta ya. Tidak boleh berinfak dengan tenaga, apalagi senyuman ya, tidak boleh. Harus dengan harta, sama dengan zakat, harus dengan harta. Infak juga harus dengan harta ya. Nah, kalau istilahnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Ayat 3 berbunyi, infak adalah harta yang dikeluarkan ya, oleh seseorang atau perorangan atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Jadi ya harus harta yang dikeluarkan ya dari perorangan atau badan usaha, koperasi, CP, PT dan semisalnya untuk kemaslahatan umum, itu infak ya. Infak juga ada selain fisabilillah, itu fisabilillah syaitan, ada juga. Jadi infaknya untuk menghalang-halangi jalannya Allah, jalan kebenaran, ada juga itu. Dan ada juga golongan iman dia berinfak, mengeluarkan uang untuk menghalangi dakwah-dakwah Islam, ada begitu.
jadi buzzer. Penyanyi kalau ada orang berdakwah dicari kesalahannya, dinyinyir dan dibully, kalau perlu dilaporkan ke polisi. Ada begitu. Dan itu mereka berinfak. Jadi ada memang golongan yang kerjanya itu mencari kesalahan para dai-dai. Begitu terpeleset sedikit, langsung di blow up, langsung dinyinyir, langsung diskreditkan, bahkan dilaporkan ke polisi, kalau perlu dipenjarakan, bahkan dibunuh. Itu namanya para orang yang berinfak untuk fi sabilis syaitan. Ya, ada begitu. Ya, kita nggak sebut namanya tipas, ada begitu kan? Ada Al-Quran fi sabilis syaitan. Ya, ya. Ini infak, jadi infak itu ada dua, ada fi sabilillah, ada fi sabilis syaitan. Ya. Apa itu sedekah? Ya, kalau sedekah kan bahasa Arab, kita kata-kata as-sidq, jujur. Ya. Sidq, jujur. Bahasa istilah atau istilahnya dalam undang-undang itu nomor 23 tahun 2011 bab 1 pasal 1 ayat 4 berbunyi, sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh perorangan atau badan usaha untuk kemaslahatan umum. Jadi bisa harta, ya, harta itu uang, emas, properti, namanya harta yang bernilai uang, ya. Atau non harta. Non harta itu bisa apa? Tenaga, mengajak orang pada kebenaran, amar ma'ruf nahi munkar, ilmu, membantu orang yang sedang memerlukan bantuan, kalau yang terkena musibah. Bahkan zikir-zikir tertentu itu juga bahkan daripada sedekah, ya. Zikir-zikir tertentu mengucapkan subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah, la haula wala quwwata illa billah sedekah. Jadi sedekah itu sekali, ya. Bisa berupa harta, bisa berupa non harta. Non harta juga bertingkat-tingkat, ada non harta dengan tenaga, ilmu, ibadah, atau juga tertentu. Jadi luas ini sedekah. Wakaf ini bahasa Arab juga. Wakaf artinya adalah al-habsu. Al-habsu menahan. Wakaf itu menahan. Apa yang ditahan? Ya, hartanya yang ditahan. Ditahan pokoknya, lalu dimanfaatkan hasilnya. Di sini saya sudah saya tadi di grup, ya. Jadi wakaf itu sebenarnya banyak sekali juga beberapa lain. Misalnya ini saya bacakan pengertian wakaf. Kata wakaf atau waqf adalah bahasa Arab. Kata-kata waqafa berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri. Kata waqafa yaqfu waqfan sama artinya habasa yahbisu tahbisan, ya, yang mengandung pengertian menahan, ya. Ada beberapa pendapat ini, sebenarnya saya sampaikan ini dari websitenya BWI, ya. Ada 4 pendapat, ya, merujuk kepada 4 imam besar kita, ya, Abu Hanifah, ya, kemudian Mazhab Maliki dan Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, ya. Kebanyakan pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ini istilah, ya. Tadi kan wakaf ayat itu secara bahasa artinya kan menahan, ya. Menahan pokoknya adalah menahan satu benda yang menurut hukum tetap diwakif
Wakaf itu yang memberikan wakaf dalam rangka mempergunakan manfaat untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu, maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari wakif. Jadi pemilikan harta wakaf itu tetap menjadi pemilik orang yang mewakafkan tadi itu. Bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Walaupun dia sudah wakafkan, ya, tapi pewakaf ini masih berhak untuk menarik itu wakafnya dan bisa menjualnya. Nah, ini pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya. Jika si wakif atau yang memberikan wakaf harta tersebut menjadi harta warisan buat warisnya atau diwariskan itu harta wakafnya, jadi yang timbul dari wakaf hanyalah menyumbangkan manfaatnya. Jadi yang dimaksud Imam Abu Hanifah ini adalah wakaf adalah lebih kepada wakfum wakat atau wakaf jangka masa tertentu. Jadi ada orang yang punya toko ruko, ya, saya wakafkan ruko saya ini, tapi masih dia tetap menjadi tanggung jawabnya. Tapi ketika dia wakafkan ruko itu, dia maknanya adalah memberikan ruko itu kepada umat untuk dimanfaatkan, bisa disewakan, bisa dijadikan tempat mengaji, tempat belajar dan sebagainya. Yang jelas itu harus untuk kemaslahatan umum dan kemaslahatan umat. Nah, jadi karena itu mazhab Hanafi mendefinisi wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atau suatu benda yang berstatus tetap sebagai hak milik yang menyediakan banyak pihak. Ya, jadi kalau Abu Hanifah berpendapat wakaf itu lebih kepada manfaatnya saja. Jadi ketika mewakafkan hartanya berarti pemanfaatan harta itu untuk jangka masa tertentu dan diambil manfaatnya. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Malik, ya, wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Jadi ketika dia mewakafkan maka dia nggak lepas itu, tetap menjadi harta milik orang yang berwakaf. Ya. Namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikan atas harta tersebut kepada yang lain, dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Nah, jadi ketika dia wakafkan satu harta, katakanlah tanah atau rumah atau apapun itu berarti, maka dia tidak boleh lagi mengambil kembali harta itu. Kalau tadi Imam Abu Hanifah boleh, ya, boleh mengambil lagi dan mewariskannya. Tapi kalau Imam Malik tidak boleh. Ketika dia wakafkan, dia tetap awasi itu hartanya, tetapi tidak boleh lagi mengambil atau tidak boleh lagi mengambil kembali harta itu. Dan manfaat juga harus dikembalikan kepada masyarakat. Tapi dia tetap menjadi pemilik harta wakaf itu. Nah, begitu. Makanya dia memberikan definisi bahwasanya pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu memberikan manfaat benda secara wajar dan itu tetap menjadi milik si wakif. Pewakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu. Nah, untuk suatu masa tertentu dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal. Jadi kalau Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ini, wakaf itu dia tidak bersifat kekal, tetap di bawah kontrol pemilik harta asal, namanya wakif. Jadi kalau wakaf itu kan ada empat rukunnya. Pertama, orang yang mewakafkan namanya wakif. Yang kedua, harta benda yang diwakafkan mauquf. Yang ketiga, ada orang yang menerima wakaf itu, atau ada lembaga yang menerima wakaf itu, atau ada yayasan yang menerima wakaf itu, namanya mauquf atau nazir.
Yang keempat adalah sigoh, ada ikrar, maksudnya saya wakafkan tanah ini atau uang ini sejumlah 1 miliar atau tanah ini sejumlah 3 are, maka yang menerima itu saya terima wakafnya. Maka sudah sah itu wakaf. Kemudian syaratnya, yang pertama apa? Harus muslim. Yang kedua harus akil, dia berakal ya, dia tidak gila. Yang ketiga harus balik, dewasa. Dan yang keempat adalah tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, artinya orangnya waras dan merdeka ya, bukan budak dan sebagainya. Jadi itu yang pertama. Mazhab Maliki dan mazhab Abu Hanifah mirip-mirip ya. Cuma kalau mazhab Maliki dia sudah tidak ada kata-kata boleh mewarisi itu wakaf. Jadi kalau Abu Hanifah manfaatnya diambil, tapi kalau si wakaf itu boleh diambil itu wakafnya kembali, dia harus mewariskan ke keluarganya. Tapi kalau Malik tidak, begitu dia wakafkan maka itu milik umat, tapi dia masih berhak untuk mengontrol tanah wakaf itu atau harta wakaf itu atau semisalnya. Ada mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal, inilah yang berlaku di Indonesia. Saya bacakan ya. Wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Jadi melepaskan harta yang dimiliki oleh pewakaf, melepaskan, lepas itu nggak ada hubungannya dengan yang pemilik tadi itu yang pertama. Setelah sempurna prosedur perwakapan, wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Jadi kalau sudah wakafkan nih, selesai nih, terputuslah dia daripada haknya untuk mengawasi, haknya untuk mengelola harta yang telah dia wakafkan ya. Seperti apa, tidak boleh lagi melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakaf harta yang tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut, di mana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka qadi berhak memaksa agar memberikan kepada mauquf alaihi. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atau suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah Subhanahu wa taala dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau sosial. Ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, ketika orang sudah mengikrarkan ini harta saya wakafkan, maka sudah selesai. Kepemilikannya menjadi hak milik umum. Ya, sudah menjadi milik umum. Apakah itu milik umat lah ya, dan sudah kalau bisa dikelola oleh BWI. Ya, itulah yang kita lakukan selama ini. Jadi wakaf adalah melepaskan harta, ya, melepaskan harta untuk apa? Diambil manfaatnya untuk kemaslahatan umum atau fisabilillah, dengan syarat harus menahan pokoknya. Ya. Misalnya orang berwakaf 1 miliar uang, maka uang 1 miliar itu harus selama-lamanya atau jangka masa yang panjang. Hasilnya 1 miliar inilah yang bisa dimanfaatkan. Misalnya, ya contoh kecil ya, karena ini kan kalau wakaf itu kan umumnya kan 3M, makam, masjid, madrasah. Jadi yang tentang makam, masjid, madrasah. Wakaf untuk apa? Untuk makam, perkuburan. Wakaf untuk apa? Bikin madrasah atau pesantren. Wakaf untuk apa? Bikin masjid, itu umum. Nah, katakan sekarang sudah berubah dari situ. Wakaf bisa menjadi hal-hal yang lebih fleksibel, seperti wakaf uang tunai. Karena sekarang begitu. Misalnya, katakanlah kita mau buat wakaf uang tunai. Untuk apa? Kita mau
membuat rumah sakit atau hotel, kalau rumah sakit lah ya. Rumah sakit ini nilainya kita butuh uang 3 miliar. Nah, dibuatlah rumah. Kita akan membangun rumah sakit ya, 2 lantai dengan rincian anggaran 3 miliar. Silakan umat Islam berwakaf. Nah, berwakaflah kita. Ada yang menyumbang 100.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta, 200 juta, terkumpullah 1 miliar. Nah, 3 miliar. Uang terkumpul 3 miliar ini harus dipakai untuk membangun rumah sakit. Nah, setelah terbangun rumah sakit, ternyata rumah sakit ada hasilnya. Orang datang berobat, bayar, BPJS bayar, ada untungnya. Setiap bulan keuntungannya mencapai 100 juta rupiah. Tahu sampai 1,2 miliar. Nah, keuntungan dari rumah sakit inilah bisa dimanfaatkan untuk fi sabilillah. Bikin sekolah, mencetak lagi dokter-dokter Islam, muslimah, perawat muslimah, dokter spesialis, menyekolahkan orang untuk menjadi ulama, menjadi ekonom, menjadi ahli politik dalam orang Islam dan sebagainya. Itu bisa dimanfaatkan daripada hasil daripada wakaf tadi itu. Kita lain misalnya ya, supaya dapat pahami. Kita ini kan orang Islam ini kan besar tapi nggak punya kekuatan dari segi ekonomi. Ingin punya supermarket di Anggiraja. Bagaimana supaya kita ini juga punya supermarket ya, supaya minyak goreng ini nggak langka ini. Kita kalau beli minyak goreng banyak-banyak ya, kalau musim minyak goreng ya, bikinlah supermarket. Buatlah perencanaan. Kita akan bangun supermarket. Beli tanah 300 juta, bangunannya 700 juta. Jadi tanah dan bangunan itu habis 1 miliar. Modal utamanya 2 miliar, berarti 3 miliar. Buatlah pengumuman. Silakan yang mau berwakaf, wakaf tunai ya, terserah kemampuannya. Ada yang 100.000, 200.000, 1 juta, 5 juta, 10 juta. Terkumpullah 3 miliar. 1 miliar untuk lahan dan bangunan, 2 miliar untuk isinya dan seterusnya. Nah, setelah 6 bulan jadi dan beroperasi. Bulan pertama ada untungnya 30 juta per bulan. Bulan kedua untuk. Nah, keuntungan itulah bisa dimanfaatkan untuk fi sabilillah. Orang belajar, berjuang, bangun masjid, bangun sekolah, bangun jembatan, ya, memperbanyak sawah, kasih orang fakir miskin, bawang, ini dan itu bisa dimanfaatkan. Itulah wakaf. Jadi kalau zakat, infak dan sedekah begitu terkumpul harus dihabiskan secepat mungkin. Oke? Paham ya? Jadi zakat, infak dan sedekah terkumpul di bahasa situ harus habis. Tidak boleh tinggal. Makanya kayak masjid Joko Karyan misalnya, itu saldonya 0. Ya begitu. Bahasa sudah begitu. Tahun itu harus habis. Ya. Maksimal kalau harus turun tinggal itu maksimal 20% untuk dimanfaatkan pada bulan pertama tahun berikutnya. Begitu akhir tahun harus habis semua. Maksimal 20% yang tertinggal. Itu kalau zakat, infak dan sedekah. Dan begitu tahun habis juga dibelanjakan. Fakir, miskin, orang ini, pokoknya laporan Islam itu. Nah, tetapi kalau infak, berapa uang terkumpul harus putus sampai hari kiamat, belum bisa. Kalau terkumpul hari ini 10 juta,
uang itu harus putus sampai hari kiamat, tidak boleh habis. Yang boleh diambil adalah apa tadi? Manfaatnya, hasil daripada uang itu. Jangan dibalik, ya. Jangan dibalik. Oh, zakat di Basnas masa harus habis, nggak ada simpang untuk investasi? Nggak boleh. Zakat harus habis. Makanya dalam hadis kan untuk mata lil masakin, ya. Zakat itu adalah makanan untuk orang miskin. Tuh harus bina-binain, atraf bila fuqaraihim. Dia menjadi orang-orang kaya disusikan kepada orang-orang miskin. Orang miskin itu dikasih makanan bukan untuk investasi. Untuk apa? Untuk dimakan lah. Gak mungkin itu orang miskin kasih uang pergi nabung di bank, tidak mungkin. Orang miskin kasih uang itu untuk apa? Kebanyakan konsumsi. Jadi kalau orang-orang miskinnya sudah cerdas, itulah yang dilatih. Ya. Apakah dia life skill, kemudian dikasih modal, boleh. Setelah tertutupi kebutuhan pokoknya, boleh dikasih modal untuk bisa mandiri, dibolehkan, menggunakan tanda zakat untuk pemberdayaan. Tapi kalau mau jujur, yang berharta infak yang bersifat pemberdayaan adalah harus ke wakaf. Jadi wakaf pada prinsip adalah infak fisabilillah yang terikat. Jadi wakaf adalah infak fisabilillah yang terikat. Atau bahasa lainnya sedekahun jariyah, sedekah yang terus mengalir pahala. Itulah wakaf. Infak terikat atau sedekah jariyah, itulah wakaf. Jadi infak terikat karena kenapa? Ada syaratnya. Saya kasihkan kamu tanah ini dengan syarat apa? Dengan syarat digunakan untuk membangun masjid, dengan syarat digunakan untuk membuat toko, membuat hotel, tempat menginap, membuat rumah sakit. Itu kan infak dan terikat. Apa yang katanya? Apa katanya tadi orang yang mewakafkan? Saya ini sedekahkan tanah ini untuk dibikin usaha agar orang Islam bisa mandiri. Aslinya itu dibukakan untuk kemaslahatan umum. Jadi infak terikat atau sedekah jariyah, sedekah yang pahalanya tidak pernah putus. Jadi kalau mau pahala tidak pernah putus, berwakaflah. Dia nggak pernah putus pahalanya sampai kita mati sekalipun, nggak pernah putus. Tapi kalau infak, zakat, sedekah ya itu terputus. Karena dia namanya terbatas waktunya. Jadi kalau wakaf tanpa batas, ya itulah antaranya perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Allah a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Barakallahu wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau dari hasil pertanian berapa persen itu bisa keluar zakatnya? Kalau pertanian 5%. Maksudnya dalam hal ini berapa pencapaiannya bisa keluar, Pak? Itu jumlah 623 kg. 623 kg. Itu sudah bersih dikasih Bersih. bersih. Semuanya. Pokoknya upah petik, upah karyawan, racun, pupuk, ini itu, pokoknya yang ditinggal betul-betul sudah clear and clean, ya, bersih. Ya. Jadi tidak ada kata-kata rugi karena berzakat, tidak ada. Karena yang di zakat itu ya untung, memang untung. Kalau dia tidak untung ya jangan dizakati dong. Begitu. Insyaallah ini kajian zakat yang bersedekah, zakat ini memang agak menarik karena ini menjadi bagian daripada kajian ekonomi Islam, ya, dan masih belum dipahami secara tuntas oleh masyarakat dan kebanyakan. Saya juga sementara belajar terus, ya, memahami masalah ini karena kebetulan saya juga pimpinan Basnas NDK dan saya juga salah satu pimpinan BWI, ya, Badan Wakaf Indonesia di NDK, ya. Saya itu pimpinan dua lembaga, ya. Yang sebenarnya tidak boleh kalau merujuk undang-undang karena kan dua undang-undang yang berbeda.
saya juga ketua divisi pengembangan dan penelitian wakaf di Entrekal ya, atau bagian kepala pimpinan BWI di Entrekal ya. Insyaallah tadi saya sudah baru japri sama ketua pimpinan BWI pusat ya, teman saya Prof Irfan Syojibik. Saya bilang mohon ini Pak Irfan supaya ke depan ini BWI juga dibuat seperti Basnas. Jadi dia pimpinannya itu sama dengan Basnas juga, minimal 5 orang kolegial. Ya, dia bilang ya itu bisa tapi harus diubah undang-undangnya. Saya kira boleh saja itu ya harus diubah undang-undangnya. Saya kira ini ke depan ya supaya BWI juga ini bisa lebih besar manfaatnya, karena ini wakaf besar sekali manfaatnya. Saya jujur kalau saya dipilihkan ya, mana yang Anda lebih suka, kola, zakat atau wakaf, saya katakan saya lebih suka wakaf. Ya, saya lebih suka wakaf. Nah tadi itu apa manfaatnya? Kalau zakat ini harus habis kan? Zakat harus, nggak boleh semua itu zakat itu tidak boleh. Kalau wakaf, apalagi kalau wakaf tidak boleh habis, harus utuh itu pokoknya. Ini nggak ada itu orang kursi wakaf bagaimana caranya? Orang nyumbang 1 miliar nggak boleh kurang itu. Kalau zakat ya bisa saja ada penyalahgunaan. Kenapa dia harus habis? Kalau wakaf tidak bisa Pak, orang nyumbang 1 miliar sekali itu. Misalnya kalau orang orang hari ini saya selaku ketua BWI mendapatkan wakaf 1 miliar, sampai saya harus selesai di BWI itu uang harus utuh, tidak boleh kurang 1 sen. Bahwa kecuali hasilnya. Apakah saya bersihkan lewat kerjasama dengan Bank Syariah untuk bagi hasil? Karena saya ini belum masih tahu untuk investasi yang hal-hal yang nggak jelas. Bagaimana kalau Bank Syariah ya, ini saja? Ini akan ada Bank Syariah di Sulu. Ini ada uang saya uang kami dari BWI 1 miliar, tulang saya depositkan ini. Depositkan lah. Ternyata ada keuntungannya berapa? 1 tahun 1 bulan ini 5%. Berarti kan 5% Pak, 20 juta dalam 1 bulan. Kalau 10 bulan seberapa itu? 1,5 miliar kan? Iya. Hasilnya sudah bisa dimanfaatkan selama-lamanya sampai akhir hayat. Nah, itulah kelebihannya wakaf. Ya. Jadi sudah kalau saya ditanya masalah wakaf ini, pahamlah sedikit insyaallah. Ya silakan. Kalau dibilang pengumpulan donasi untuk Al-Quran begitu, sudah dibilang nikah wakaf Al-Quran. Bisa, karena itu mushaf itu kan jaga masa yang panjang. Iya. Bisa sama dengan masjid juga, wakaf masjid. Ini juga masjid sebenarnya kan bukan selama-lamanya, kalau bumi kan hancur, tapi kan jaga masa yang panjang. Misinya ada. Mungkin saja itu Al-Quran masih ada, tapi kita sudah hancur duluan. Mungkin kita sudah mati kalau Al-Quran masih ada. Artinya kan ada jelas gitu. Wakaf Al-Quran boleh, namanya wakaf Al-Quran boleh. Yang berikutnya tadi kan dibilang harus itu wakaf harus utuh. Bagaimana yang hasil donasi yang begitu? Boleh, karena itu wakaf itu kan harus utuh, maksudnya kelihatan pada saat itu dan tidak boleh habis ya, tidak boleh habis dengan jangka masa yang cepat. Kalau kan Al-Quran, buku-buku itu kan dalam jangka masa yang panjang itu. Yang ya panjang sekali lah kalau Al-Quran dengan buku itu ya, mungkin hancur tapi dalam jangka masa yang panjang, mungkin melebihi hancurnya. Dia hancur mungkin, tapi kita sudah hancur dulu daripada Al-Quran itu. Maksudnya donasinya dalam bentuk infak, tersitu infak yang terkumpul harus dibelikan semua Al-Quran. Jangan, apakah tergantung wakafnya. Kalau apakah untuk pengumumannya itu untuk wakaf Al-Quran atau apakah? Wakaf Al-Quran. Berarti wakaf dia, bukan infak. Anunya dia punya namanya sigo itu ikrarnya atau apa ya? Akadnya. Iya, Jadi akadnya itu ini saya berwakaf, bukan untuk berinfak ya.
bedakan ya. Tadi kan sudah katakan infak, zakat, sedekah kan beda ya dengan wakaf ya. Kalau saya wakaf kan ada wakaf, ada mauquf, ada yang barang yang diwakafkan, mauquf oleh orang yang atau nazir yang menjaga itu barang wakaf, dan ada sigohnya, ada redaksinya, akadnya itu bahwasanya mewakafkan bahwa saya sudah mulai ini. Jadi dari awal memang akadnya wakaf, jadi semua yang terkumpul harus wakaf. Iya, dan dia dikelola oleh barang wakaf atau ya barang wakaf ya. Kalau lembaga ya memang wakaf ya, bukan lembaga sembarangan. Itu lembaga yang wakaf. Iya. Atau masjid punya barang wakaf boleh. Jadi masjid kan bukan barang wakaf ini. Jadi orang yang bangun masjid bukan untuk wakaf ini. Ini lebih kepada infak sedekah saja. Jadi kalau muslim mengatakan kami saya di Masjid Agung YTK adalah ketua seksi bidang wakaf dan zakat. Maksudnya saya bilang saya punya program wakaf pembebasan Allah kuburan untuk Masjid Agung. Boleh. Jadi kalau misal orang wakaf di situ ditulis wakaf Al-Quran saya dapat dibelikan juga kayak bilang buku agama. Oh, tidak boleh. Tidak menyalahi Akadnya. Kadang ada tadi sebelah akadnya. Jadi salah satu syarat sahnya wakaf adalah adanya sigoh atau adanya redaksi akad. Kan begitu. Jadi kalau dibilang untuk fisabilillahnya, jadi tidak ada untuk persenannya nanti. Oh, nggak boleh. Ya, jadi makanya kalau mau bagus, mau aman, cukup saya wakafkan harta saya untuk fisabilillah. Boleh dipakai untuk beli buku, cetak buku, cetak Al-Quran, bangun masjid, beli tanah, membuat supermarket, membuat rumah sakit, membuat hotel dan seterusnya, boleh semua. Karena fisabilillah. Tapi kalau ini wakaf saya untuk kuburan, oh sudah, tak kunci di situ. Ya kuburan saja. Ya untuk kuburan sudah. Tapi kalau ini untuk fisabilillah, nih, kan orang kalau nggak langsung mati semuanya. Nah, manfaatkan itu lahan untuk apa? Tanam jagung ke, hasilnya untuk masa tunggu. Tanam apa porang ke, tanam emas atau ada hasilnya. Nah, artinya begitu. Jadi lebih baik kalau saya ketika mewakafkan harta itu mengucapkan saya wakafkan harta saya ini untuk kepentingan fisabilillah. Selesai masalah. Begitu. Kapan sedekah itu dinilai sebagai amal jariah? Ya, ketika sedekahnya itu sedekahnya itu sedekah yang bisa dinikmati dalam jangka masa yang lama. Karena amalnya maksudnya ketika orang sudah meninggal tapi wafatnya itu masih misalkan contohnya sedekah kan ada dua ya, harta dan non harta. Oke? Misalnya membantu orang untuk masuk di pesantren misalnya. Anak itu menjadi hafiz, menjadi orang baik dan seterusnya. Setelah itu orang yang membantu ini meninggal dunia. Selama orang itu berbuat baik, apa masuk pesantren atau bagaimana sampai selama-lamanya, maka selama itu dia mendapatkan pahala dari orang itu. Ya. Atau misalnya dia menyumbang untuk membangun pesantren. Selama orang itu ada belajar di pesantren, ada orang mengaji situ, belajar di situ seterusnya, maka selama itu pula orang mendapatkan pahala. Atau misalnya menyumbang untuk membuat jembatan ini, jangan remeh kata jembatan. Selama ada orang lewat di jembatan itu,
selama ini tuh pahalanya terus mengalir kepada orang yang membangun jembatan tadi itu. Ya itulah, jadi dia bersifat jangka panjang itu kebaikannya dirasakan oleh orang-orang yang datang di belakangan atau orang banyak walaupun sudah telah meninggal dunia. Namanya sedekah jariah. Itu maksudnya. Kalau yang pengelola zakat infak sedekah itu kalau persenannya berapa itu? Kalau zakat itu tidak boleh melebihi 12,5%. Yang pengelolanya yang Iya. Amilnya namanya amil. Oh iya. Tidak boleh melebihi 12,5%. Kalau infak dan sedekah maksimal 20% dari total dana yang terkumpul. Nah, infak bisa 20%, tapi kalau zakat tidak boleh melebihi 12,5%.